لله الحمد لله حق حمدا حميدا نحمد شكرا جميعا نعمه ومزيده وصلي وسلم على نبي الكريم حبيبنا وشفيع وقرة أعين محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد Bapak Ibu rahimahumullah, alhamdulillah pada petang ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Kita sudah membahas tentang talbis iblis di budaya sekarang. Kita sekarang akan membahas tentang syarat-syarat amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan ini menjadi penting agar kita bisa mengerti bahwa ternyata tidak semudah yang kita bayangkan sebuah amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal yang harus kita ketahui agar setiap amal ibadah kita itu benar-benar bisa kabul, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaikhul Qadir Al-Jilani mengingatkan di dalam kitab Fathul Rabbani, beliau di majelis ke-47 akhir itu beliau mengingatkan ta'allam, kata Syaikhul Qadir, belajarlah kamu, summa ta'amal, kemudian amalkanlah apa yang sudah kamu pelajari, summa ikhlas, kemudian ikhlaskanlah apa yang kamu pelajari, summa tajarrud an nafsika wa amma subhanallah, kemudian tajarrudkan keikhlasan itu dari dirimu dan dari selain Allah. Kalimat ini simpel, tetapi ini rumus yang penting untuk bisa sampai ke hadirat Allah kita. Karena memang Allah sendiri mempersyaratkan amal untuk bisa sampai ke hadirat Allah itu harus benar-benar ikhlas dan tidak ada niat lain kecuali semata-mata Allah, karena Allah. Di akhir surat Kahfi kita menemukan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah orang itu beramal saleh. Dalam kitab tafsir kita temukan amalan shalihan ayat la yusyrik billah. Maksudnya amalan shalihan itu hendaklah kamu jangan musyrik di dalam amal ibadah. Padahal di ayat berikutnya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan apapun, dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Allah mempersyaratkan amal kita harus salih dan amal ibadah kita tidak boleh ada campuran selain Allah. Kenapa Syaikhul Qadir menyuruh kita ta'allam, belajar dulu? Karena sesungguhnya amal yang tanpa didasari ilmu itu malu, dia tertolak. Karena salahnya pasti akan lebih banyak. Maka beramal itu harus didasarkan kepada ilmunya. Imam Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Muhammad Aqil di dalam kitab Filosofi Turuqis Sufiyah, beliau saat menjelaskan tentang Thariqah Ghazaliyah, beliau menjelaskan bahwa Thariqah Ghazaliyah itu yang pertama adalah taqdimul ilmi ala ibadah, mendahulukan ilmu sebelum ibadah.
kalau sudah ilmu didahulukan sebelum ibadah, baru setelah itu mahau sifatul marmu'ah, menghilangkan sifat buruk, baru setelah itu orang jawab berpikir wal fikr wal ibadah, baru kemudian memperbanyak ibadah wirid zikir. Jadi Imam Ghazali itu susunan torikohnya begitu: pertama ilmu, setelah itu membersihkan sifat-sifat buruk, baru kemudian istiqomah zikir ibadah. Syaikhul Qadir juga sama. Beliau mengharuskan kita belajar ilmu dulu sebelum amal itu, karena ilmu itulah yang akan membenarkan amal itu sendiri. Apabila orang itu ilmunya tanpa didasari amal, maka di situ akan ada masalah nanti diamalkan. Setelah itu amal itu harus dibenarkan. Ada makalah lain begini: sahih ilmaka bil amal wa sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bil tabarri anil hawl wal quwwah, atau wa sahih amalaka bil tajarrudi an nafsika wa an Allah. Benarkanlah ilmu itu dengan amal. Ilmu itu kalau tidak diamalkan, kata pepatah, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu kayak pohon tidak pernah berbuah. Jadi kalau punya pohon mangga udah 20 tahun itu tidak buah-buah, dia ditebang, ditebang. Ada orang pinter-pinter, tapi amal nggak jelas, dia ditebang, gitu ya. Dan dibuang juga akhirnya oleh masyarakat. Kita itu kagum pada orang pintar itu sementara waktu. Kalau kemudian ucapan-ucapannya ternyata tidak cocok dengan perbuatannya, itu ilmu itu sudah tidak ada harganya lagi. Ilmu itu sudah tidak ada. Orang akan mengatakan pintar sih pintar, tapi kelakuan. Orang itu bisa tidak punya harga diri kalau ternyata ilmunya tidak diamalkan. Allah sendiri mengingatkan di dalam Al-Quran dengan peringatan yang sangat keras. Kabur maqtan inda Allah yang taqulu ma la taf'al. Sangat besar kebencian Allah kepada orang yang hanya bisa ngomong tapi dia tidak mengamalkan. Di dalam Ruhu al-Marjan, kumpulan hadis sahih Bukhari Muslim yang muttafaqun alaih, yang disusun oleh Dr. Muhammad Fuad Abdul Baqi, itu di situ ada hadis tentang al-alim, bahwa orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya besok datang menerapkan langkah khusus terbuat di sana dan menjadi tontonannya orang-orang yang penduduk neraka. Penduduk neraka masih sempat-sempatnya nonton. Saking buruknya orang ini. Ada hadis lagi yang menceritakan bahwa besok di neraka itu mengagetkan, karena ada santri-santri yang dia masuk surga, sementara kiainya masuk neraka. Terus jamaahnya kita masuk surga ini gara-gara kita ini nurut ke penjelasan dengan kita masuk surga ini gara-gara kita nurut pada semua penjelasan Anda. Loh, kok bisa ada yang jelaskan kok malah ada yang ada di neraka? Terus kata Syekhnya, kata Kiai, ya saya aku memang dulu ngomong bahwa sholat itu wajib, sholat itu sunnah, sholat ini sunnah muakkadah, ini muakkadah, itu puasa sunnah dan seterusnya, tapi aku tidak pernah melakukan, cuma ngomong doang. Ya memang aku yang ngomong bahwa ini haram,
tapi aku yang melakukan, ya, aku yang melakukan. Jadi ini orang yang ilmu diizinkan oleh Allah masuk ke kepalanya, tapi Allah haramkan masuk ke dadanya. Orang itu kalau ilmu tidak diizinkan masuk ke dada, itu ya sekedar tahu-tahu, tapi jijik tidak. Kalau Bapak nggak percaya, tanya semua orang yang ditangkap di KPK. Tanya korupsi itu Bapak memang tidak tahu kalau haram. Ya haram, semua haram. Apa kok tidak merasa jijik pada barang haram? Ya karena ilmunya berhenti di kepala, tidak sampai ke dada. Tidak jadi rasa, ilmu itu tidak jadi rasa. Kalau nggak jadi rasa, akhirnya itu tidak punya malu, itu tidak punya benar, ya itu. Orang itu kalau ilmunya oleh Allah dan diizinkan meresap, dia tidak jadi sikap. Buru-buru jadi perbuatan, meresap ke dada jaga. Nanti kalau sudah meresap ke dada, diresapi, terus dipraktekkan. Dipraktekkan terus sampai jadi kebiasaan. Kebiasaan diteruskan sampai jadi akhlak, jadi kepribadian. Quran dihafal, itu baru sampai di sini, baru di mulut. Hafal itu Quran baru masuk kepala. Ngerti tidak isinya? Nah itu sudah masalah lain. Kalau belum ngerti, ya belum bisa Quran itu. Dicerna belum bisa. Ngerti isinya Quran, bisa di kepala. Hafal Quran dengan isi ngerti itu masih di kepala. Masuk ke dadanya enggak. Perasaannya Quran ini. Maka kalau ada cerita katanya, ada orang di berita apa hari mosok di kelompok-kelompok pembelajar Quran baru-baru aneh-aneh buat pondok Quran, tahu-tahu santrinya dihamili sendiri. Gila ini gimana Quran? Jadi ini Quran cuma di bibir, tidak masuk ke kerongkongannya, kata Rasulullah. Tidak masuk ke kerongkongannya. Waliyahillah subhanallah. Ada kasus orang yang hafal Quran, kebutuhan keluarganya yang menghubungi istrinya, yang kerja dengan istrinya, suaminya gitu dong, tahu-tahu istrinya menemukan chat kok dengan perempuan lain, ditanyai marah-marah, malah nyakiti istrinya, terus tidak mau pulang. Tahu-tahu dia memang sudah punya perempuan lain, punya perempuan kayak gini. Ini gini-gini nih kalau orang zaman sekarang aneh-aneh. Oh, ada Quran kok sampai begitu. Quran itu nyafati, tapi Quran itu melaknati. Kalau sampai orang itu baca Quran, hafal Quran, dia tidak resapi dan tidak mau mengamalkan, besok Quran itu yang melaknatinya. Tidak begitu orang baca Quran. Harus dipahami maknanya. Kita mungkin tidak hafal seperti bagusnya orang yang hafal Quran, tapi makna-makna Quran itu diingat terus. Wabil walidaini ihsana, harus baik kepada kedua orang tua. Wahfid lahuma janaha dhulli min rahmati wa qul irhamhuma kama shaghira. Kalau sudah di depan orang tua itu yang sopan, sayang membutuhkan, maksudnya jangan membanggakan diri, menunjukkan diri siapa. Meskipun kita jenderal, tetap di depan orang tua kita itu anak. Meskipun sudah profesor, doktor, kiai, di depan orang tua ada laku gelar. Di depan orang tua kita cuma punya satu gelar anak.
Tidak ada yang lain, tidak ada yang orang harus tahu itu Quran. Maka orang kalau benar-benar pakai Quran, perasaannya pasti Quran. Sampai orang pribadi itu menjadi perilaku Quran. Maka amalkan ilmu. Di Islam ini seru. Ada ilmu yang Allah itu ngasihnya kalau jenengan sudah ngamalkan. Kalau nggak ngamalkan, berarti kasih Allah. Itu namanya yang disebut sebagai ilmu laduni. Ada penceramah tapi udah meninggal sekarang. Doa ada ilmu laduni, doa ada Israel sama orang nggak paham. Disebut apa katanya pinter, tapi disebut pinter kok jadi gini aja nggak paham. Kan Rasulullah sudah menyatakan di hadis, man amila bima alima wa awradahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia sudah pahami, nanti bakal diberi ilmu oleh Allah tanpa dia belajar. Ilmu yang tidak ada di buku. Ilmu tentang tata cara sholat malam, ilmu tentang tata cara sholat tahajud, sudah belajar Bapak, itu ilmu. Tapi begitu dengan istiqomah sholat malam, Bapak tahu rasanya sholat malam, merasakan hadiah batinnya, kenikmatan batin yang itu tidak ada di buku. Tidak ada di buku. Tambah khusyuk, tambah tawadhu, tambah sabarnya. Itu Gusti Allah kasih. Ya. Tambah tajam pandangannya. Kalau melihat sesuatu pikirannya panjang, nggak pendek. Kelihatan hikmah di balik semua kejadian. Itu namanya laduni. Itu dari Allah, itu begitu itu. Itu dari Allah. Amalkan. Kalau sudah ngamalkan, kita disuruh ikhlas. Nah, kemudian belajar ikhlas. Nah, ini berat lagi. Ikhlas itu memang berat ya. Karena ikhlas itu artinya murni. Murni itu artinya tidak ada campuran. Tidak boleh ada campuran. Tidak ada campuran maksudnya tidak ada niatan lain kecuali semata-mata Allah saja. Betapa repotnya kita itu beramal yang tidak punya niatan lain kecuali semata-mata Allah. Kata para ulama, yang harus semata-mata Allah, tidak ada niatan lain, itu ibadah yang mahdoh, urusan ibadah-ibadah. Kalau sosial enggak repot. Kalau sosial kita suruh semata-mata karena Allah, nanti tidak pernah ngecat rumah. Ngecat rumah nggak pengen dilihat aku, ya nggak mungkin. Benahi warga nggak pengen dilihat orang, ya nggak mungkin. Pakai baju nggak pengen dilihat orang, ya nggak mungkin. Kecuali kalau sudah maling, itu susah. Enggak, bukan sini wilayahnya. Yang penting kalau dengan sholat, jangan ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Kalau dengan baca Quran, jangan ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Kalau puasa, tidak ada niat lain kecuali lillahi ta'ala. Kalau ibadah saja. Dan kalau dengan amati di dalam diri kita itu, kalau sedang melakukan aktivitas dalam hal ini ibadah, itu kalau diperiksa itu kadang ada dua motivasinya. Ada yang semata-mata karena Allah, ada niat lain yang kepingin disebut alim lah, yang kepingin bacaannya biar kedengaran orang-orang bahwa dia bagus baca Qurannya lah, macam-macam. Ada yang kepingin populer lah, ada yang kepingin subscribernya banyak lah, macam-macam. Kalau ini ada di dalam hati kita, menyertai niat karena Allah, itu namanya riya. Berarti belum ikhlas. Terus bagaimana kalau begini? Caranya kata para ulama, niat yang selain Allah itu ditekan
di hati kita. Dan niat karena Allah dibesarkan. Yang niat selain Allah tidak ada. Saya bismillah niat karena Allah itu dikuatkan. Nah ini menurut sebagian ulama disebut sebagai ikhlas pemula. Ketika niat karena Allah lebih besar daripada niat-niat yang lain. Tapi kalau menurut ukurannya para sufi, fala yusalli dzalika, itu tidak diperbolehkan dan ditolerir, kurang. Benar-benar kalau ukurannya para sufi tidak boleh ada kecuali niat lillahi ta'ala saja. Nah terus bagaimana kalau caranya begitu? Apa kita terus tidak berbuat dulu, nunggu kalau sudah ikhlas baru berbuat? Jangan. Aturan polisi lalu lintas yang memberi warning kalau seandainya tabrakan penjara sekian tahun, kalau ini itu yang penting diketahui, tapi jangan membuat kita tidak berani nyopir. Tapi nanti kalau nyopir kan sebenarnya sudah diberitahu kalau nyopir tidak boleh negor, nyopir tidak boleh baret, nyopir boleh macam-macam. Iya betul. Tapi jangan sampai warning itu menjual kita jadi tidak berani nyopir, jangan begitu. Jadi yang penting itu amal dulu. Yang penting bisa nyopir dulu. Setelah itu baru belajar dihaluskan supirannya. Yang penting ibadah dulu. Meskipun ibadahnya katanya ria, apa harus biarin dah, yang penting ibadah dulu. Nanti baru perlahan-lahan dibenahi. Gimana caranya ibadah itu benar-benar ikhlas. Belajar terus untuk niat karena Allah dan menghilangkan yang saya. Kemudian kalau sudah ikhlas, maka tugasnya itu tugas kelas berat kita semua. Wasahih ikhlasuka bitabari anil hawli wal quwwah, atau sahih ikhlasuka bitajarrud anil nafsi wa amma siwa. Kalau sudah bisa ikhlas, tugas terakhirnya itu bersihkan amal kita dengan cara membebaskan diri dari daya dan kekuatan untuk menyandarkan sepenuhnya kehadiran Allah. Begini, jenengan sholat malam tidak pernah diceritakan ke siapapun, tidak ada yang tahu. Insya Allah ikhlas, karena tidak ada yang tahu, tidak diceritakan siapapun. Insya Allah ikhlas. Cuma masalahnya, kalau jenengan begini, alhamdulillah ya Allah, saya tadi malam bisa sholat malam setengah jam misalnya, atau sholat malam 11 rakaat misalnya. Dan ada orang dengar, Bapak ngomong di dalam hati. Ini dalam pandangan para ulama khawas. Ini amal masih kotor. Kan sudah tidak kena siapa-siapa. Harusnya sudah ikhlas, ya, tapi ini masih kotor. Kotornya di mana? Bapak masih merasa mampu. Alhamdulillah saya bisa sholat malam. Saya bisa. Itu omongannya orang tidak ngerti Gusti Allah. Kok bisa sampai bilang saya bisa? Memang sampean yang punya tenaga, beli di mana? Agak. Beli di mana daya kekuatan? Beli di mana napasnya? Bagaimana Bapak bisa mengerahkan seluruh urat dan sel-sel yang ada di dalam tubuh untuk melakukan gerakan? Bukannya itu semuanya difasilitasi Allah. Loh kok berani-beraninya Bapak mengatakan saya bisa? Padahal itu semua fasilitas dari Allah. Berarti bukan mata hati kita kalau begitu. Maka ini di hadapan Allah masih berupa kekufuran. Kita tidak ngaku pemberiannya Allah, malah kita ngakunya kita sendiri yang kuat, yang hebat. Ini tidak benar. Tidak benar maksudnya. Ini masih masuk kategori riya yang paling halus. Ya. Karena itu harus dibersihkan. Terus jangan ngomong alhamdulillah saya bisa
sholat sebelah. Jangan begitu, dirubah, karena itu kalimat itu ujub bangga diri. Bangga diri. Nanti kita akan tahu ujub itu ditolak oleh malaikat penjaga pintu langit. Kemudian bersihkan dari merasa diri kuat. Jadi orang harus begini, alhamdulillah ya Allah, kamu telah memberi saya kekuatan dan daya sehingga saya mampu sholat malam. Begitu. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi anak-anak yang pintar-pintar. Mudah-mudahan dia akan membawa manfaat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Tapi bukan terus alhamdulillah anak pintar-pintar bapaknya sombong. Lah ya gitu ya. Saya begitu. Ya kalau guyonan sih boleh, guyonan boleh ya. Tapi jangan masuk di hakikat hati, jangan berani. Tidak boleh, tidak benar itu. Jadi kita kembalikan daya kekuatan itu ke Allah, sehingga kita itu meskipun itu perbuatan Bapak, iya tahu, cuma itu adabnya, tata keramanya, kita tetap menjunjung tinggi Allah, tidak ke diri kita. Kalau begini, Pak, insya Allah amal ini terus sampai ke hati Allah. Kisah tentang sulitnya amal diterima itu kita bisa baca di dalam hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di situ Sayyidina Mu'ad bin Jabal ditanyai oleh seseorang, ya Mu'ad, kamu pernah nggak dipesani khusus oleh Rasulullah? Nangis. Ditanya begitu pun nangis. Padahal tidak tersindak, nyinggung, tidak apa, ya tidak jelek, kan cuma ditanya, kamu pernah dipeseni secara khusus tidak oleh Rasulullah? Nangis. Terus kata Mu'ad bin Jabal setelah lama nangis, pertanyaanku ini mengingatkan aku kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaanku mengusik kangen kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat itu gila Pak, cintanya ke Rasulullah sampai ditanya gitu aja nangis-nangis. Jadi kan pernah tak ditanya, Pak, gimana kabar ibu? Rasulullah nangis. Wah, udah tahu kalau bisa sama istri udah 25 tahun mungkin baru bisa. Ditanya namanya aja, Pak, gimana kabar istrinya, terus dia netes air matanya. Itu mungkin butuh 25 tahun. Sahabat Rasulullah itu begitu perasaan saking dalamnya. Ditanya ini habis, habis. Terus Mu'ad bilang begini, ya saya pernah pesan di Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Mu'ad, aku mau pesan ke kamu, kalau kamu bisa jaga hati kita, besok di akhirat kamu ketemu Allah, kepalamu tegak. Tapi kalau kamu tidak bisa jaga hati sini, besok kamu ketemu Allah dalam keadaan tertunduk malu seolah-olah tanpa daging bukan. Terus Rasulullah Mu'ad, sebelum langit 7 diciptakan, Allah terlebih dulu menciptakan malaikat-malaikat dan jaga pintu-pintu langit itu. Di setiap pintu langit itu ada penjaga malaikatnya, yang setiap malaikat itu diberi keistimewaan bisa mengetahui satu jenis sifat buruk manusia. Apabila malaikat itu melihat amal manusia tercampur dengan satu sifat buruk itu, maka dia diharamkan menerima amal itu dan dibuang, dilemparkan ke bukannya orang. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang beramal ibadah dari pagi sampai petang itu dikumpulkan oleh malaikat rahmat namanya, kemudian digandakan cahaya yang memenuhi langit bumi ini, terus diantar ke langit dunia. Langit dunia itu di mana? Wallahu a'lam. Kalau Profesor Baikuni mengatakan langit dunia itu bulan, terus kalau tata surya langit kedua, terus
Gusti Allah dimasaki, nah itu langit ketiganya apa namanya, galaksi. Kalau galaksi itu langit kesekian dan seterusnya. Tapi kalau penjelasan ulama mengatakan enggak, langit dunia itu ada yang menyebut terbuat dari emas, dan itu setinggi-tingginya pesawat apapun naik itu belum menyentuh langit dunia. Ya, belum menyentuh langit dunia. Karena langit dunia itu tidak akan bisa ditembus. Ya, karena ada penjaganya. Malaikat Jibril saja ketika mau bawa Rasulullah itu tidak langsung buka. Jibril tetap laporan dulu. Siapa yang mau bawa? Baru setelah diberitahu Ahmad, Nabi Allah Muhammad dan seterusnya baru buka. Ya, jadi wallahu a'lam. Nah, malaikat-malaikat ini diberi pengetahuan khusus tentang keburukan manusia. Apa yang sudah dilipat gandakan ini naik di langit dunia, malaikatnya tidak mau buka. Terus ditanya, kenapa tidak mau buka? Karena malaikat riba, aku ini malaikat yang paling ahli melihat orang yang suka menggunjing. Orang ini memang banyak hadir di majelis taklim, tapi isinya gunjing terus, temennya dirasani, diomong-omongin terus. Hati-hati, amal kayak gini ini pintu langit dunia tidak akan buka. Terus terdengar kita lempar kata itu kebetulannya ibadah yang suka berubah. Ada orang yang amalnya lolos dari langit pertama, tembus langit kedua tidak mau buka. Ketika ditanya oleh malaikat rahmat, kenapa tidak buka? Karena orang ini kalau ibadah masih nyari selain Allah, nyari kenikmatan duniawi, ya. Maka kemudian ditolak lagi. Ada yang lain menyebut karena orang ini masih mencari popularitas dunia, dari popularitas dunia dibuang amalnya. Ada orang yang lolos langit kedua, masuk langit ketiga, tidak mau buka karena malaikat di situ mengatakan, ana malakut tiber, aku ini malaikat sombong. Kalau ada orang yang amal yang kecampuran sombong, Allah tidak boleh diterima, tuang dilempar. Langit keempat ada malakut ujub, malaikat ahli melihat orang bangga diri, ujub, ditolak di langit kelima. Di langit keenam ada malakut rahmah, malaikat ahli kasih sayang. Beliau itu tidak akan terima amal orang yang keras kepala. Bukan kepalanya keras, kalau kepalanya keras kita semua keras kepalanya. Maksudnya kepala keras itu marahan, ya? Pemarah, pendendam. Hati-hati, pemarah, pendendam itu amalnya terhalang di langit ke-6, tidak akan bisa naik. Amalnya kalau dikiai, kan dia usah apapun lah. Pokoknya kalau sudah pemarah, bukan karena Allah. Kalau karena Allah beda lagi. Bukan karena Allah. Itu langit ke-6. Langit ke-7 ada malaikat yang ahli zikir. Malaikat ini punya ketajaman kejelian melihat batin orang yang masih lihat, masih kepingin selain Allah. Kalau ada ditolak. Ada amalnya orang yang semua bagi amal sampai yang paling tinggi pun dia bisa lewati. Nah, ketika langit 7 sudah dilewati, amal ini begitu istimewa, diantarkan menuju kehadiran Allah dengan diarak 300 malaikat langit. Begitu sampai kehadiran Allah, ya Allah, ini amalnya orang yang kayaknya paling bagus. Apa kata Allah? Kamu malaikat cuma tak beri ilmu untuk melihat satu-satu keburukannya. Kamu udah tahu, yang di luar itu udah tahu.
Padahal aku melihat di hati orang ini tidak semata-mata karena aku. Karena itu aku membuang melaknati orang ini dan amalnya. Malaikat langsung, kalau kamu melaknati kita semua juga melaknati ya Allah. Mu'adz bin Jabal nangis, terus matur ke Rasulullah, kalau kamu Nabi Rasul dijaga oleh Allah, amalmu pasti keterima semua. Nah aku manusia biasa muslim, mana caranya amalku ini bisa diterima? Kata Rasulullah, Jibril, terus berbuatlah kamu. Jangan sampai kamu riba, jangan sampai kamu nyari popularitas, jangan sombong, jangan dengki, hasud, jangan ujub, jangan ujub, terus jangan hasud. Setelah hasud, riba, nyari dunia, sombong, ujub, hasud, kemudian jangan keras kepala, rahmah dan ujub, benar-benar usahakan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Kalau begitu amalnya, insyaallah lulus. Mu'adz nangis, susahnya gimana bisa Rasul? Kata Rasulullah, Mu'adz, kamu termasuk orang yang diterima amalnya. Rasulullah yang menggaransi, bayangkan, Mu'adz bin Jabal, itu garansinya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, itu amal untuk bisa sampai ke hadirat Allah benar-benar harus dibersihkan. Tapi hadis ini termasuk hadis takdir, membuat kita takut. Coba kalau misalnya amal itu harus benar-benar bersih dari 7 hal, ya tidak boleh riba, tidak boleh ada sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh dengki, tidak boleh katanya popularitas, sudah repotnya. Saya senang baca orang Syekh Muhammad, di antaranya begini, kata Syekh Muhammad, kalau kamu mengira untuk sampai ke hadirat Allah, orang harus benar-benar bersih dari segala sifat buruk. Orang benar-benar harus bersih hatinya dari semua kesalahan dan dosa. Tidak akan ada orang yang bisa menempuh jalan kepada Allah kalau begitu syaratnya. Tidak begitu, kata Syaikhul Gusti Allah itu kalau kepingin mengangkat orang menjadi kekasihnya, maka keburukannya ditutup oleh Allah dengan sifat keadilannya Allah, sehingga nggak terbaca lagi keburukannya, yang dengan itulah akhirnya dia diangkat dalam posisi yang tinggi di hadapan Allah. Sehingga kata Rasulullah, maka yang paling pantas dipuji itu bukan orang yang kagum puji-puji kamu, bukan. Yang pantas dipuji itu adalah dia dan Allah, yang dia bisa menutupi keburukan-keburukanmu sehingga kamu nampak baik di hadapan siapapun, dan dengan itulah Allah angkat kamu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah. Jadi Allah itu menutupi kamu dengan kebaikannya sehingga keburukan tidak terlihat orang, sehingga kamu hanya dipuji-puji dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi Gusti Allah itu begitu. Saya melihat di dalam penjelasan yang tadi kita sampaikan, hadis ini membuat kita cium nyalinya. Hadis jengkapane terima ibadah kalau gini ceritanya. Tidak usah. Gusti Allah itu selalu punya cara untuk mengangkat hamba-hambanya.
Dengan pernah dengan kisah Imam Ghazali menceritakan di dalam kitab Ihya, zaman salafus saleh, zaman dulu kata Imam Ghazali, ada seorang yang sangat ahli haji. Pas beliau di Masjid Namirah itu tidur. Begitu tidur melihat ada dua malaikat itu. Malaikat itu nanya, kamu tahu berapa orang yang haji tahun ini? Kata orang yang tidur ini, saya nggak tahu berapa yang sedang haji. Terus diberitahu yang haji ini 600.000 orang. Tahukah kamu berapa yang terima dari 600.000 itu hajinya? Saya tidak tahu. Yang keterima cuma 6 orang. Bu, ini haji zamannya sebelum Imam Ghazali. Betapa khusyuk-khusyuknya orang dulu. Tidak ada HP. Sekarang orang haji umroh bingung gini-gini dong. Umroh bingungnya status, bingung live, bingung apa. Saya kemarin pas umroh lihat orang yang tidak dilihat ini di depan mata, dilihat ini yang ganggu kita juga. Umroh itu sambil video call. Ayo, pakai orang Arab, kebetulan orang Arab, orang Indonesia yang pada terbuka. Wow, Allah ya apa sih? Padahal dulu bayari saya kalau sudah pakai pakaian ihram, jangan lihat yang indah-indah. Bukan hanya perempuan yang cantik, Pak. Apapun yang terlihat indah, jangan dilihat kalau sudah pakai ihram. Fokus batin ke Allah, jangan geser. Karena kalau kita sudah lihat misalnya, waduh, itu kurma yang bagus, sampai tidak bisa usul itu. Jangan. Begitu masuk Masjidil Haram, jangan lihat itu lampunya ini lampu antik ini, nanti tidak bisa usul. Jangan. Dulu Rasulullah kalau menuju ke Haram itu beliau selalu menundukkan kepala dan tidak pernah mengangkat kaki, saking memelihara khusyuknya. Nah, setelah diberitahu yang keterima cuma nangis, bangun nangis, orang itu nangis, terus di dalam hatinya bergumam, ya Allah, jika aku termasuk salah satu dari 6 orang yang keterima pada hajinya, saya niatkan, saya berikan semua pahala saya itu kepada orang yang tidak kamu terima hajinya. Saya tidak tega ya Allah, jauh-jauh dari negara lain, jual tanah, jual sawah, mosok sampai sini terus gak keterima ya Allah. Nyicil dari kecil untuk bisa haji, mosok gak keterima. Jadi kalau baca kitabnya Imam Nawawi, Al-Idhafi Manasikil Haji wal Umrah, kata Imam Nawawi, kalau dilihat secara detail aturan manasik haji umrah, rasanya susah diterima orang-orang itu. Katanya banyak yang gak keterima ibadah. Cuma gara-gara ada wali yang hatinya lembut begini loh, terus tidur dia setelah doa itu tidur. Lah kok malaikat itu mimpi lagi, malaikat yang turun lagi. Terus nanya, loh kok turun lagi malaikat, ada apa? Kata malaikat, Allah merubah keputusannya. Maksudnya, ya gara-gara kamu doa itu, Allah sekarang merubah keputusannya. Satu orang itu bisa ngangkat 10.000, 100.000 yang lain. Kalau bahasanya nyafaati kepada 10.000 yang lain, berarti 600.000.
berarti semuanya haji itu diterima gara-gara. Nah ini ada teknis Gusti Allah itu. Jadi yo kita harus hati-hati memeriksa amal kita, tetapi jangan sampai frustasi terus jadi ngurangi amal. Kalau gitu gak usah banyak-banyak, percuma aku belum bisa ikhlas, belum bisa tabari. Jangan gitu, jangan dikurangi. Semua amal yang baik jangan berkurang. Kalau perlu ditambah, ya, kalau perlu ditambah, nanti digunakan sampai sana. Nah itu hebatnya orang ya, yang bisa nata-natinya, sehingga amalnya benar-benar bisa bersih, ya, tidak karena siapa-siapa, bahkan bersih dari amal. Nah, kan kita juga dengan bagaimana kalau orang itu bisa keangkat gara-gara ada doa dari orang yang lain. Nah itu yang juga harus kita ketahui, karena itu Syekh Mu'tazilah menyatakan bahwa kalau kamu mengira sampai kepada Allah itu memang dengan hati yang benar-benar bersih tanpa dosa, benar-benar orang itu sempurna menghadap Allah tanpa kekurangan, tidak ada yang bisa sampai ke situ. Ya, jadi orang itu akan sampai ke hadirat Allah kalau Allah menghendaki orang itu sampai, maka kedudukannya ditutupi sehingga orang tahunya kita baik, terus diusulkan oleh Allah sampai ke hadirat Allah, sampai ke hadirat Allah. Nah itu beberapa catatan tentang bagaimana amal itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dari penjelasan ya sebelum-sebelumnya sampai sekarang, kalau ada hal yang mau ditanyakan, ini ada kesempatan waktu dipersilakan. Ya, sementara saya cukupkan sekian sekian. Kalau ada yang mau bertanya, Waalaikumsalam. Memanage hati ya, supaya bisa dikatakan jujur, dikatakan sombong, punya sifat seperti apa? Bagaimana cara kita memanage hati supaya kita itu ujub dan sombong? Yang paling simpel, itu pertanyaannya sudah disampaikan Sayyidina Ali, redaksinya saja agak beda. Kalau Sayyidina Ali tanya begini Rasulullah di dalam kitab hadis dari Imam Malik Muwatta, ya Rasulullah, apa cara yang paling mudah dan paling cepat untuk sampai ke hadirat Allah? Apa cara paling mudah, paling gampang untuk sampai ke hadirat Allah? Kata Rasulullah, mana tanganmu? Jabat tangan, terus pejamkan mata. Sayyidina Ali pejamkan mata, Rasul pejam mata, terus ditalqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kalau saya disuruh jawab, saya juga jawab itu. Karena kata Syaikhul Muhammad begini, kalau semua ulama ahli akhlak, ahli tasawuf, ahli thariqah disuruh mencari hal lain selain la ilaha illallah yang paling cepat membersihkan batin orang dari kekotoran, dosa, sifat buruk, maka semua ulama angkat tangan. Dan karena tidak ada yang paling cepat menyampaikan orang itu kepada Allah, membersihkan batinnya dari segala kotoran batin, dari la ilaha illallah. Karena orangnya lebih apa tidak mungkin juga Quran. Quran itu belum tentu maknanya pas. Kalau maknanya tentang Nabi Yusuf itu dan Zulaikha, jadi kan bisa senyum-senyum sendiri. Tidak fokus ke Allah batinnya. La ilaha illallah itu ayat Quran. Gitu ya.
Sehingga Abu Yatim Yati Pandeglang waktu beliau membiat saya itu beliau pesan la ilaha illallah itu ayat Quran. Jadi kalau baca jaga tetap panjang pendeknya, karena itu niatnya juga baca Quran. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah itu Quran. Kata orang hadis yang paling hebat itu hadis. Yang nyuruh dikiran la ilaha illallah itu hadis. Jadi orang zikir la ilaha illallah itu ya praktek Quran, praktek hadis. Ya praktek zikir, praktek zikir. Itu paling cepat. Yang paling cepat membersihkan kita itu zikir. Zikir. Tapi kalau misalnya bagaimana cara kita membersihkan hati dengan cara yang paling cepat itu selain zikir itu repot, selain zikir itu repot. Sebenarnya semua ibadah yang kita lakukan أشهد أن memang kalau di Jawa lebih kita ya. Pokoknya kalau paling gampang sedikit karena itu orang-orang Toriko gitu ya. Beliau itu tidak banyak ngomong, rata-rata semua Toriko itu tidak kebanyakan ngomong, tapi semua diminta supaya terus istiqomah dikit, terus dikit, terus dikit, terus dikit. Dan itu sebabnya kenapa semua Toriko itu ajaran pokoknya dikit. Ya karena memang yang paling cepat bersihkan orang itu dari kotoran batin dikit. Suatu Warsawani di dalam kitab Al-Hasaniyah itu memberi contoh. Seandainya pengaruh kalimat thayyibah yang lain dibandingkan dikit, maka kalimat-kalimat thayyibah yang lain dalam dampak membersihkan hati itu seperti sabun membersihkan kerak besi, kerak yang ada di besi. Ya mungkin saja bisa hilang, tapi kapan hilangnya tidak tahu. Tapi kalau zikir itu seperti kerikil, di mana kerak besi itu ditumbuhkan ke kerikil, jelas, jelas, jelas. Maka bisa dibayangkan bagaimana cepatnya kerak-kerak itu akan rontok ketika bersentuhan dengan kerikil-kerikil. Jadi begitulah pengaruh
zikir itu dalam pembersihan batin, sehingga zikir itu dipilih oleh para ulama untuk metode paling cepat pembersihan batin itu zikir. Memang kalau kita baca di kitab-kitab, metode penyucian batin itu banyak. Satu, ibadah. Dua, tawajuh. Kalau orang di thariqah ngerti tawajuh. Tawajuh itu memfokuskan semua latifah kehadiran Allah, batin terus zikir khafi Allah. Yang ketiga, zikir. Yang keempat, mujahadah. Yang kelima, riyadhah. Loh, ini semuanya ini penting. Cuma kalau dicari mana yang paling cepat, paling mudah, paling mudah zikir tadi. Bahkan gaya saya itu pada murid-murid thariqah itu pesan, jangan terlalu banyak ngaji Quran dulu, jangan terlalu banyak sholat puasanya, sholatnya dulu, sholat sunnahnya dulu, perbanyak zikirnya dulu, bagi yang sudah baik atau itu. Kenapa? Orang banyak makan, tapi kalau tangannya itu masih belepotan dengan kotoran, itu makanan itu tidak akan keluar khasiatnya, gitu. Akan keluar khasiatnya. Orang mau banyak sholatnya padahal tubuhnya belum disucikan dari kotoran-kotoran itu, ya tinggal jungkit-jungkit saja. Maka perbanyak zikir dulu sampai hati kita itu benar-benar sudah lembut, baru kemudian nikmatilah Quran, nikmatilah sholat, baru orang akan ketemu khusyuk yang sangat hebat dan keseriusan dalam bacaan. Kalau mujahadah itu perang melawan nafsu, teknik menghancurkan nafsu, membersihkan batin dengan cara latihan rohani. Pertama, Allah ta'ala illa indal faqah, jangan makan kecuali sudah sangat lapar. Kalau udah lapar jangan makan. Yang kedua, wala tanama illa indal ghadabah, jangan tidur kecuali ngantuk. Yang ketiga, wala tatakallama illa indal darurah, jangan ngomong kecuali penting. Ini latihan sedikit makan, sedikit tidur, sedikit ngomong. Ini orang kalau sedikit makannya berarti banyak laparnya, Orang yang ahli lapar itu paling cepat kebuka hijab. Orang yang ahli lapar itu bahkan sampai bisa dapat keistimewaan membaca perasaan orang dari Allah, bukan dari bangsa jin. Itu banyak makan paling cepat mengalahkan nafsu. Pas sedikit makan maksudnya banyak lapar. Yang ketiga, sedikit bicara. Orang kalau sedikit bicaranya berarti banyak zikirnya, banyak ngajinya, banyak mutola'ah kitabnya, banyak membacanya. Orang yang sedikit tidur malam, maka dia akan banyak mulai sholat malam. Maka itu namanya mujahadah. Itu juga akan cepat membersihkan batin orang itu menjadi istimewa di sisi Allah. Kalau riyadhah itu proses mengganti sifat buruk menjadi sifat baik. Riyadhah sendiri artinya latihan, pembiasaan. Orang itu kalau ingin menjadi baik, ya dia harus membiasakan diri untuk terus membiasakan kebaikan. Kalau
misalnya saya ini game, saya mau belajar dermawan, berarti saya harus terus belajar berderma, belajar memberi pada orang lain. Nah itu sampai menjadi kebiasaan diri. Nah itu namanya riyadhah, pembiasaan. Ya, pembiasaan. Tapi dari metode semuanya tadi, kalau ditanya yang kira-kira paling cepat membenahi batin kita untuk baik wujudnya, tetap zikir jawabannya. Zikir. Kalau jenengan tanya zikir yang mana ini yang dimaksud, zikir la ilaha illallah dengan lisan atau di dalam hati Allah. Kalau kita sekagetan melihat orang cantik kaget, lihat orang kaya kaget, lihat pangkat jabatan kaget, kalau batin masih gini, itu zikir yang bagus la ilaha illallah. Tapi kalau orang itu sudah ketemu siapa saja biasa-biasa saja, ya, ketemu katanya orang cantik kayak apapun biasa, ya, ketemu orang banyak uangnya kaya harus biasa, sudah tidak mengganggu, maka ini zikir yang paling tepat di hati Allah, zikir sini. Nah kira-kira begitu ya, seterusnya nanti orang harus menyamakan irama zikir di hati dengan zikir di lisan. Terus itu kira-kira jawaban ya, mungkin belum bisa sempurna ini karena keterbatasan waktu. Bagaimana kita terus bisa pastikan lepas dari ini semuanya, yang paling penting juga terus minta kepada Allah supaya dijadikan orang yang senantiasa taat kepada Allah, supaya dipilih menjadi orang yang istimewa di sisi Allah, karena tidak ada yang bisa merubah orang dari buruk menjadi baik kecuali Allah. Ya, sehingga kita terjun ini, dan jangan lupa memintakan untuk semua keluarga besar kita, orang tua kita, istri kita, anak kita, semua keturunan kita ila yaumil qiyamah, supaya dijaga hatinya, supaya dibersihkan batinnya, supaya dijadikan orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan.